Terungkap fakta dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo merekomendasikan pembatalan atau diskualifikasi paslon nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Semeto berkenaan dengan kegiatan jelajah wisata pada tanggal 11 Juli 2020. Peluncuran hand sanitizer NDP 912 pada 23 Juli 2020 dan pemberian bantuan perikanan pada 14 September 2020 atau terjadi sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. Bahwa Nelson Pomalingo adalah Bupati Gorontalo dan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali dengan kami dalam program Sorot. Ya, sorot kita pada hari ini tentang Pilkada Kabupaten Gorontalo. Ya, berkenaan dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI yang telah kita dengarkan bersama di laman Facebook Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Iya. Dan kita dengarkan bersama ya dalam keputusan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP itu memutuskan kelima komisioner KPU Kabupaten Gorontalo dinilai atau dianggap melakukan pelanggaran terhadap kode etik, dan kemudian memutuskan juga ketiga komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu dinilai tidak bersalah gitu. Iya. Serta merehabilitasi nama-nama tersebut atau ketiga nama tersebut sebagai teradu oleh pihak pemohon dalam hal ini dalam perkara nomor 169 gitu. Iya, betul. Kemudian sekali. KPU juga dilapor juga sebagai teradu dalam perkara 168 MA gitu. Dan kemudian melalui sidang DKPP itu yang di laman Facebook DKPP ini berkenaan dengan pertimbangan para teradu terbukti tidak profesional menindaklanjuti rekomendasi AKUO dari Bawaslu gitu. Rekomendasi AKUO. DKPP juga perlu menjatuhkan sanksi lebih berat kepada teradu 1 selaku Ketua KPU Kabupaten Gorontalo dalam rangka memberikan peringatan agar ke depan teradu lebih serius dan bertanggung jawab menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Ketua KPU. Gitu. Ya, ini disampaikan oleh anggota DKPP Dr. Teguh Prasetyo dalam live streaming melalui akun resmi DKPP di Facebook. Ya, dan DKPP juga emang menilai bahwa dalil aduan pengadu Robin Bulondatu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Itu begitu gitu. Sehingga para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf F gitu. Dan huruf H yunto pasal 15 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan perilaku penyelenggara pemilihan umum gitu. Ya, dan Adar terungkap fakta ya dalam sidang pemeriksaan sebagaimana yang diurai itu ada kegiatan yang melibatkan bupati sebagai calon. Ya, sehingga memenuhi unsur pasal 71 ayat 3 ada 3 hal yang dilaporkan oleh pihak pengadu ya. Dan sehingga ada 3 kegiatan yang sehingga melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Umum gitu. Undang-Undang Pemilihan gitu maksud saya gitu. Dalam aduan tersebut ada produksi hand sanitizer tertulis NDP 912 identik dengan slogan pemenangan calon bupati petahana gitu emang. Sehingga yang berarti adalah Nelson 2 periode. Sedangkan angka 912 adalah mengarah pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 bulan 12 2020 gitu. Ini gitu ya. Itu dibacakan dalam sebuah amar putusan juga. Iya, yang berikutnya adalah tentang jelajah wisata bersama komunitas motor metik ya. Di beberapa lokasi berdasarkan kalender of event
pemerintah Kabupaten Gorontalo yang semula ini diagendakan bulan Oktober 2020 tapi akhirnya dimajukan pada bulan Juli 2020 dan juga ada juga pelaporan pengadaan dan penyerahan program bantuan perikanan yang dilaksanakan setelah mendaftar sebagai calon bupati. Inilah yang menjadi hal yang diadukan oleh pihak pemohon sehingga ini mengakibatkan Bawaslu merekomendasikan agar calon petahana itu direkomendasikan untuk didiskualifikasi gitu. Iya, betul juga. Dan juga DKPP menilai dalam kesimpulan bahwa para teradu yang menyatakan tidak dapat dibenarkan secara etika. Teradu sebagai penyelenggara pemilu semestinya memiliki kepekaan ya, dan wawasan yang luas dalam menghadapi dinamika politik daerah sehingga dia dapat menangkap intensi suatu program atau kegiatan sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan itu emang. Iya. Iya, sikap penyelenggaraan pemilu tentunya tidak hanya diukur dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan ya, tetapi juga sebagaimana tugas dan kewenangan dimiliki dapat menghadirkan keadilan demi terwujudnya pilkada yang berintegritas. Ini dijelaskan oleh Teguh ya. Salah satu hakim dari DKPP itu sendiri. Benar. Berdasarkan pertimbangan dan keputusan DKPP menjatuhkan sanksi dan peringatan keras pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu 1 Rashid Saiu terhitung sejak keputusan dibacakan dan menjatuhkan peringatan keras kepada teradu 2 Kadir Mertosono dan teradu 3 Rusli Utia Rahman, teradu 4 Rifwan Umar dan teradu 5 Rashid Patamani. Dan juga merehabilitasi nama baik teradu 1 Wahyudin Akili selaku ketua merangkap anggota Bawaslu dan teradu 2 Muhammad Fajri Arsad dan juga teradu 3 Alexander Kaaba masing-masing sebagai anggota Bawaslu terhitung sejak putusan dibacakan. Ya, kemudian juga Emma ya. Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo diberikan sanksi tegas oleh DKPP di mana kelima teradu diberikan sanksi tegas untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Hasil sidang keputusan DKPP nomor 168 tersebut ya Emma, yang diadukan oleh Robin Bilondatu, diharapkan memang memberikan sanksi keras terhadap para komisioner KPU Kabupaten Gorontalo. Nah gitu. Iya. Ada seperti yang dilansir dari media online DM ya. DM1. Ini perkara nomor 168 diajukan oleh Susanto Kadir. Dia adalah Direktur LBH Limboto ya sebagai kuasa hukum Robin Bilondatu. Kemudian Anton Abdullah dan Paris Jafar juga Budianto Bia. Iya. Perkara 168 ini memang menyeret calon petahana semua sebagai teradu atas dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota gitu. Oke. Ya, dan pertama ini larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, kemudian anggota TNI Polri dan kepala desa juga lurah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dan kedua juga larangan bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya Emma, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri gitu. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga ini larangan bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, kemudian program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah itu sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Iya. Karena itu Pak
Pak Nelson dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 sehingga yang memicu Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan rekomendasi pencoretan terhadap Nelson Pomalingo sebagai calon petahana. Iya, dan menurut Susanto jika melanggar larangan kedua dan ketiga tadi yang telah disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, kemudian wali kota atau wakil wali kota yang berstatus petahana ini dikenai sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU provinsi atau kabupaten kota ya. Ya, demikian juga menurut Susanto bahwa calon petahana telah melakukan pelanggaran agitasi gitu maksudnya. Nelson melakukan kegiatan yang menguntungkan, melaksanakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dia sendiri dan kemudian merugikan calon lain atau pasangan lain gitu. Iya. Susanto juga menjelaskan bahwa pertimbangan dari DKPP adalah sebuah pelanggaran administrasi sebagai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan KPU karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut membuat kemudian dianggap sebagai tindakan yang tidak profesional dan melanggar kode etik penyelenggara pemilu sehingga KPU dinyatakan bersalah. Seperti itu ya. Ya, dan DKPP dalam sidang putusan yang sama untuk perkara 169 dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Nah, artinya Nelson Pomalingo kalah dalam hal ini. Nelson Pomalingo menggugat dan mengadukan Bawaslu gitu. Lantaran keberatan dengan Bawaslu yang mengeluarkan rekomendasi pencoretan Nelson Pomalingo tersebut gitu. Iya. Sebuah konsekuensi dari putusan DKPP tersebut gitu. Dua perkara itu khususnya DKPU Kabupaten Gorontalo harus segera melaksanakan gitu atau mengeksekusi rekomendasi Bawaslu. Ini dikatakan oleh Susanto gitu. Iya, betul sekali. Nah, jika rekomendasi itu tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan bahkan Susanto mengancam akan mempidanakan atau memperdatakan pihak KPU Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu Susanto mengharapkan dalam waktu 7 hari KPU Kabupaten Gorontalo untuk segera mengeksekusi atau melakukan pencoretan terhadap Nelson Pomalingo. Gitu. Wah, sampai begitu bahaya sekali gitu. Bahwa dalam perkara nomor 168 dan seterusnya tahun 2020, Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 selaku Ketua dan anggota KPU Gorontalo membenarkan menerima surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo nomor 210 dan seterusnya tahun 2020 tertanggal 10 Oktober 2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan. Surat tersebut pada pokoknya merekomendasikan 1. Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap ketentuan pasal 89 huruf B Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang dan seterusnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. 2. Terlapor Nelson Pomalingo sebagai calon bupati / petahana melakukan pelanggaran pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Dan 3. Meminta Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo memperbaiki surat keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 270 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gorontalo tahun 2020 dengan membatalkan atau mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa para teradu berdalih tidak menindaklanjuti rekomendasi AKUO dengan mencermati kembali data atau dokumen rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta meminta keterangan pihak yang dianggap perlu untuk menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman dugaan pelanggaran administrasi sesuai ketentuan pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 bagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2014. Terungkap fakta dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo merekomendasikan pembatalan atau diskualifikasi paslon nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto berkenaan dengan kegiatan jelajah wisata pada tanggal 11 Juli 2020, peluncuran hand sanitizer NDP 912 pada 23 Juli 2020, dan pemberian bantuan perikanan pada 14 September 2020 atau terjadi sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo tahun 2020. Bahwa Nelson Pomalingo adalah bupati Gorontalo dan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan
menyatakan bahwa bupati atau wakil bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Jadi emal gitu ya, memang ini terjadi debatable juga ya soal keputusan DKPP tersebut. Sementara kalau kita dengarkan kemarin ya, kita dengarkan dalam amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, memang tidak implisit, tidak spesifik menyebutkan bahwa harus misalnya bahwa KPU segera melakukan sidang kembali untuk melakukan pencoretan terhadap pihak pasangan calon, kan tidak terurai seperti tidak itu terurai sama, cuma memang hanya menyangkut kesalahan administrasi saja, pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu ketika ada interpretasi seperti ini, maka ini terjadi debatable juga kan. Nah, referensinya apa gitu kan. Tentu saja nanti kita tunggu saja. Nanti kita tunggu seperti apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo dalam 7 hari mendatang setelah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu kemarin tanggal 13 Januari 2021 ini. Dan memang kalau kita melihat, dan kalau seandainya ini sampai pada diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan kan saya melihat di media sosial, baik di Facebook maupun WhatsApp, itu kan terjadi perdebatan juga. Apa KPU harus segera melaksanakan putusan atau rekomendasi Bawaslu tersebut, atau gimana? Sementara sudah selesai pemilihan kepala daerah kan. Nah, kalau ketika ini masuk ke Mahkamah Konstitusi, sementara itu dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang disebutkan dalam pasal 2, yang dipersilakan adalah atau menjadi hal yang menjadi objek sengketa adalah atau objek perkara dalam perkara hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Artinya hanya hasil ya. Bukan kalau seandainya yang kemarin itu menyangkut rekomendasi Bawaslu dan kemudian tidak dilaksanakan oleh KPU, sudah selesai. Itu sudah selesai. Sementara dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2020 ini hanya tentang objek dalam perkara hasil pemilihan gitu. Artinya misalnya Pak Nelson, kenapa Pak Nelson dapat 90.000 sekian, kemudian ini yang lainnya dapat sekian, misalnya terjadi pelanggaran terhadap kekuasaan dan sebagainya, melakukan penggelembungan suara, money politik dan sebagainya, dan sehingga ini menjadi sebuah perdebatan juga. Nah, karena lantaran kita berdua bukan ahli hukum ya, kita tunggu saja kita tunggu saja akhir daripada keputusan ini, apakah Nelson Pemalinggo akan tetap menjabat 2 periode atau mungkin saja Nelson Pemalinggo akan dicoret dari calon bupati tersebut. Kita tunggu saja putusan KPU atau putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Begitu ya, Mak. Ya, dan kami akan terus menyorotinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.